Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus Samudro. Ini ada pertanyaan yang dilayangkan lewat email. Pertanyaannya seperti ini, Pak Irwan, perkenalkan, nama saya Bagus Samudro, umur 23 tahun, tinggal di Jombang, Jawa Timur. Wow. Salam kenal, Pak Bagus. Thank you udah untuk emailnya. Mohon maaf Pak Irwan, sebelumnya saya sangat suka dengan konten Pak Irwan yang membahas tentang investasi. Thank you. Pak Irwan menjelaskannya bagus banget, saya sampai belajar terus di YouTube tentang saham. Gara-gara Pak Irwan saking tertariknya, saya seringkali memutar ulang video Bapak saat menganalisa pasar di channel Kuliah Spiritual. Ini pada saat yang lalu ya. Sekarang kita udah pindah channel, jadi di Kuliah Spiritual sudah tidak ada lagi pembahasan tentang saham, ya tentang cari uang. Semuanya sudah kita fokuskan di Wealth Mastery. Jadi bagi teman-teman yang melihat video ini, ya silakan join, gabung di Wealth Mastery. Kita bisa bahas uang dan saham dan finansial dan segala produk lainnya di channel itu. Oke, izin minta pendapat dari Pak Irwan. Saya baru saja membeli saham EQNR, ya EQNR, ASA, ADR. Bagaimana menurut Pak Irwan tentang EQNR? Semoga suatu saat bisa ikut kelasnya Pak Irwan. Terima kasih sebelumnya. Thank you, Pak Bagus pertanyaannya. Ini EQNR bukan saham Indonesia ya, teman-teman. Jadi EQNR ASA, ya kita coba cek menuju ke Finviz. Saya masukkan kodenya EQNR, EQNR ASA. Ini adalah saham yang listing di Amerika, di New York Stock Exchange. Ya, ini adalah sektornya oil gas integrated. Ini adalah energi. Dan ini ada perusahaan dari Norwegia. Ya, kita coba lihat dulu sepintas. Jadi teman-teman bisa lihat ke Finviz di sini ya. Tinggal kita klik satu kali, kita sudah dapat banyak informasi. Kalau sepintas saya lihat laporan keuangannya, ya kita lihat fundamental. Kenapa saya lihat fundamental? Karena dia membeli sahamnya. Saya nggak tahu ya, apakah Pak Bagus ini membeli sahamnya untuk investasi ataukah untuk day trading ya. Saya nggak tahu. Atau short term trading atau cuma swing trading. Tapi anggaplah saya ini menjawabnya sebagai kita sebut sebagai investasi lah ya. Kita melihat investasi karena syarat menjadi investasi Anda harus melihat apakah barang yang Anda punya ini ada termasuk barang yang cukup bagus apa enggak. Ya, kalau kita lihat sepintas misalkan dia memberikan dividen 12,49%, ya ini cukup oke. Ya, lalu kemudian dia kita lihat price per sales, price per book value, price per cash. Ya. Ini cukup bagus ya. PE-nya juga 3,97, ya cukup oke. Earning per share-nya tumbuh positif, cukup besar. Sales-nya quarter per quarter agak minus, ya, tapi it's okay. Selama 5 tahun terakhir, average-nya 19,6%, cukup bagus. Earning udah lewat ya. Dan kemudian sekarang kita lihat di sini insider-nya masih ada 67,3%. Dia own-nya cukup oke. Return on asset, return on equity, return on investment, semuanya positif lebih di atas 10%. Menurut saya cukup bagus ya. Cukup bagus kondisi fundamentalnya. Bukan yang terbaik, tidak sempurna, tapi cukup layak untuk kita pertimbangkan. Tentu saja PR-nya adalah Anda harus hitung value ya. Jadi kalau memang menjadi investment, Anda bisa seperti ini, Anda harus ngitung kira-kira value sekarang cukup oke apa enggak. Itu mungkin kita bahas di another video. Tapi kita cuma bahas sekilas saja sekarang. Tampaknya cukup oke. Lalu kemudian kalau kita naik ke atas di sini, kita coba lihat dia adalah sektornya ada sektor energi. Saya cukup optimis dengan sektor energi. Jadi energi ini sektor yang sekarang sedang menopang pasar. Jadi ketika teknologi sekarang sudah mulai turun, ya tampaknya orang kembali lagi menyerbu energi, apalagi harga minyak sekarang sudah di atas 82. Jadi ini merupakan sektor yang cukup menarik ya. Lalu kemudian kita lihat industrinya ada termasuk oil, gas, and integrated. Jadi ini juga industri yang cukup bagus. Jadi energi kalau kita pecah lagi, kita masuk ke sektor industri, tampaknya ini juga cukup oke ya. Dan ini masuk dalam MBSI. Jadi company secara ini cukup oke. Market cap-nya 92,46 billion. Bagus, bukan company kecil ya. Jadi saya nggak suka main di bawah market cap di bawah 1 billion. Nggak seberapa suka. Harus saham terlalu kecil, terlalu banyak dimainkan, terlalu banyak drama.
Saya nggak mau cari seperti itu karena saya mau melakukan investasi yang sangat serius. Nah, jadi melihat seperti ini, saya rasa ini ada pemilihan yang cukup bagus dari segi fundamental dari segi sektor dari segi industri Mari kita lihat dari segi technical analysis. Kalau kita lihat technical analysis, ini sudah digambarkan secara otomatis dengan menggunakan Finviz. Ya, jadi kalau kita lihat garis trend line di sini, ya berulang kali garis trend line ini berhasil untuk membuat pasar turun ya, termasuk juga sekarang di 30,43. Ya, berulang kali berhasil membuat turun. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui juga bahwa setiap kali berulang turun, ini adalah low, ini adalah higher low, ini adalah higher low. Nah, jadi kalau kita lihat ya kelihatannya meskipun resisten di sini kelihatannya berulang kali membuat turun, tapi kalau kita lihat di sini high, ini adalah higher high, ini adalah higher high, ini adalah higher high. Nah, jadi secara teknikal kalau kita lihat seperti ini ya, kelihatannya ini saham punya potensi untuk naik. Perhatikan kata saya, potensi ya, belum tentu benar. Potensi untuk naik. Secara fundamental cukup oke, sektornya juga cukup oke, lalu kemudian secara teknikal juga cukup oke. Paling tidak sampai sekarang, yaitu sekarang tanggal 14 Agustus jam 10:30. Ya, sampai sekarang yang kita ketahui, kita nggak tahu masa depan bagaimana, kita nggak ada yang tahu. Lalu kita membuat estimasi tentang masa depan, kalau tidak ada perubahan, kelihatannya cukup oke. Ini saham cukup oke. Nah, karena itu, saya nggak tahu berapa target yang Pak Bagus targetkan ya. Tapi paling tidak kalau menurut saya yang terpenting lagi adalah batasin kerugiannya, Pak. Jadi seperti yang sudah saya buat di video sebelumnya, di video ini yang saya buat di Wealth Mastery, saya selalu concern pada risiko. Ya, jadi resikonya itu pasti akan saya perhatikan. Saya nggak mau investasi hanya berdasarkan analisa yang saya buat. Belum tentu benar. Sejago-jagonya kamu buat analisa pakai teknik strategi apapun tetap bisa salah. Semua bisa berubah. Market selalu dinamis. Karena itu, kalau saran saya yang terakhir ya, fundamental sudah oke, teknikal sudah oke, Anda ngambilnya pun juga bagus pas ketika sedang koreksi ya namanya. Kalau secara teknikal ini namanya sudah koreksi, Anda ambil. Ya, menurut saya hanya satu kekurangannya adalah bagaimana Anda membatasi risiko. Ya, bagaimana Anda menjamin resiko? Misalkan, oke Pak, saya jamin resikonya sampai bulan Februari cuman 10%, cuman 11%. Itu akan jauh lebih bagus daripada Anda cuman gambling berharap semoga analisa saya benar. Karena sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang akan tahu masa depan akan kemana. Karena itu kita perlu proteksi untuk menjaga resiko. Itu ya. Tapi overall, saya salut karena Pak Bagus ini sudah trading saham Amerika. Ya, jadi ini mungkin bisa sharing-sharing tradingnya di mana, sekuritisasi di mana, tapi paling tidak Anda sudah selangkah lebih maju, Anda sudah berani keluar dari zona nyaman. Bagi saya itu adalah luar biasa sekali. Apalagi umurnya baru 23 tahun. Wow, super powerful. Tetap semangat belajar, kita maju dan berkembang bersama. Thank you atas pertanyaannya. Bagi teman-teman lain yang punya pertanyaan tentang saham, boleh silakan tanyakan lewat email. Email saya adalah kelas.irwanhero@gmail.com. Nanti semuanya ada di kolom deskripsi. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.